Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kekuatan, taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Salawat berserta salam tak lupa pula kita sanjungkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang seperti sampai saat ini. Adapun judul ceramah singkat yang sempat saya sampaikan yaitu keutamaan sholat 5 waktu. Hadirin rahimakumullah. Mengapa banyak dari kaum muslimin tidak mengajarkan sholat? Tak usah jauh-jauh, sedangkan sholat sunnah saja dia tidak mengajarkannya, apalagi sholat 5 waktu yang wajib. Mereka tidak kerjakan, padahal cukup 10 menit saja dia mengerjakannya dengan khusyuk. Mengherankan bukan? Banyak kaum muslimin bekerja banting tulang sejak matahari terbit hingga terbenam. Pertanyaannya, kenapa mereka melakukan hal itu? Karena mereka mengetahui bahwa hidup perlu makan perlu uang, dan uang hanya didapat ketika kita bekerja. Karena mereka mengetahui keutamaan bekerja keras, maka mereka pun melakukannya. Oleh karena itu, saya akan mengukakan pembahasan keutamaan sholat 5 waktu dan hukum meninggalkannya. Keutamaan sholat 5 waktu memiliki kedudukan yang agak agung dalam Islam. Antara lain, yang pertama, sholat merupakan pembeda antara muslim dan kafir. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya batasan antara seseorang dengan kekafiran dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Salah seorang tabi'in bernama Abdullah bin Syakik rahimahullah berkata, Dulu para sahabat Muhammad SAW tidaklah pernah menganggap suatu amal yang apabila ditinggalkan menyebab kafir kecuali sholat. Kedua, sholat adalah tiang agama. Seseorang tidak tegak imamnya kecuali dengan menegakkan sholat. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, yang kedua, sholat adalah tiang agama. Seseorang tidak tegak imamnya kecuali dengan menegakkan sholat. Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal, Nabi SAW bersabda, inti atau pokok segala perkara adalah Islam dan tiangnya. Penopangnya adalah sholat. Ketiga, amalan yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah, maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga dengan amalan lainnya. Keutamaan mengerjakan sholat 5 waktu. Yang pertama, mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, dalam artinya, katakanlah Muhammad,
Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran Surah Al-Imran ayat 31. Yang kedua, selamat dari api neraka dan masuk ke dalam surga. Allah berfirman dalam artinya, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu, dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia memang dengan kemenangan yang agung. Dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 71. Yang ketiga, pelaku sholat disifati sebagai sosok orang muslim yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, kita Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Dan walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki kami berikan kepada mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada gunanya dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.